Kita lihat contoh yang lainnya. Contoh di sini kita memiliki sebuah passing table E aksen, T aksen, F dengan simbol-simbolnya yaitu ID, tambah, kali, buka kurung, tutup kurung, dan dollar sign. Kemudian kita akan melakukan pengecekan untuk input yaitu ID plus ID. Ini untuk inputnya. Nah, berarti awalnya kita akan selalu mulai dari start symbol. Jadi start symbol di konteks free grammar yang ini adalah E sebagai start symbolnya. Nah, E kemudian di dalam input buffer kita memiliki ID plus ID. Dengan cara yang sama, maka E akan dibandingkan dengan nilai ID, lalu akan look up ke dalam tabel kita. E dengan ID, maka kita akan melakukan derivasi E menjadi TE aksen. Berarti si E ini akan di-pop dari stack kita, lalu kita akan push kembali nilai TE aksen. Sehingga variabel paling atas saat ini dari stack kita adalah T. Kemudian dibandingkan kembali T dengan ID, maka kita akan cek T dengan ID bisa diderivasi menjadi T, F, T aksen. Sehingga kita akan pop nilai T di dalam stack, kita akan push dengan F, T aksen. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian F akan dibandingkan kembali dengan ID. F dengan ID kita akan melakukan derivasi F tersebut menjadi ID. Kemudian F di dalam stack kita ini akan kita pop, lalu kita akan push dengan ID. Kemudian ID dibandingkan dengan nilai ID sama-sama terminal simbol yang sama, sehingga kita bisa melakukan pop dari si ID tersebut. Sehingga kita memiliki T aksen sebagai posisi variabel paling atas di dalam stack kita, sedangkan input kita akan berpindah ke karakter berikutnya, yaitu plus. Kemudian bandingkan lagi T aksen dengan plus, kita akan memperoleh T aksen bisa diderivasi menjadi epsilon. Kemudian kita akan pop si T aksen dari stack kita, lalu kita akan push epsilon sehingga kita bisa tuliskan E aksen dollar sign. Kemudian input saat ini masih tetap plus, lalu kita bandingkan E aksen dengan plus, maka kita akan memiliki plus TE aksen. Lalu kita akan pop si E aksen ini dari stack kita, lalu kita akan push kembali si plus TE aksen. Sehingga kita memiliki plus TE aksen dollar sign, di dalam input kita memiliki plus ID dollar sign. Kemudian plus dengan plus, maka aksinya adalah kita pop si terminal simbol tersebut. Kemudian berikutnya adalah maka tersisa TE aksen dollar sign, lalu ada ID dollar sign. Kita sudah berpindah ke karakter berikutnya karena kita sudah pop terminal simbol di dalam stack tersebut. Dibandingkan kembali T dengan ID, maka kita bisa memiliki FT aksen. Lalu kita pop T dari stack, maka kita push kembali FT aksen. Lalu F kita bandingkan dengan ID, kita memiliki aturan dari tabelnya adalah F bisa diderivasi menjadi ID. Sehingga kita pop F dari stack kita dan push kembali aturan yang ada, berarti ID. ID dibandingkan dengan ID, maka kita memiliki pop ID. Sehingga kita memiliki sisa di dalam stack kita yaitu T aksen, E aksen dollar sign, lalu di dalam input kita sudah mencapai akhir dari string, yaitu dollar sign. Nah, bukan berarti bahwa ketika input kita sudah selesai semua karakter dibaca dan diproses, maka kita berakhir sampai di sini. Itu tidak. Parser masih terus akan melakukan prosesnya sampai mencapai stack kita adalah dollar sign, input kita juga dollar sign, maka akan diterminated dengan status berhasil. Tetapi bisa juga ketika kita tidak menemukan aturannya di dalam parsing table kita, maka berarti error terjadi. Ya. Jadi kita tetap lanjutkan yang ini, T aksen dengan dollar sign, maka kita akan lihat aturan di dalam tabelnya. T aksen dengan dollar sign itu bisa diderivasi menjadi epsilon. Sehingga kita akan memiliki sisa E aksen dollar sign, di dalam input ada dollar sign. Lalu dicek lagi E aksen dengan dollar sign adalah E aksen epsilon. Sehingga kita bisa derivasi E aksen tersebut, kita pop lalu push lagi dengan epsilon. Baru terakhir kita akan memiliki dollar sign. Pada saat inilah parser baru akan terhenti dengan status accepted. Jika di dalam prosesnya ternyata sebagai contoh ditemukan simbolnya ternyata ini bukan simbol plus tapi tanda minus, gitu ya.
Nah, di dalam aturan kita tidak ada tanda minus kan. Nah, maka akan terjadi error seperti itu. Artinya, parser tidak akan meneruskan sampai dollar sign karena tidak ada aturan yang bisa menderivasi mencapai tersebut. Sehingga terjadi error. Itu adalah salah satu case-nya. Jadi error. Kemudian case lainnya adalah ketika kita look up ke dalam table kita, misalkan E, kemudian menunjukkan ke arah tanda bintang atau tanda perkalian di aritmatik di sini ya. Nah, karena selnya ini kosong, tidak ada aksi yang bisa dilakukan, maka aksi dari si parser ini juga akan terhenti. Artinya terjadi error. Seperti itu. Untuk lebih detailnya, teman-teman masih bisa membaca dari buku Compiler, Principle, Techniques, and Tools, karangan Ahun dan kawan-kawan, bisa dibaca di bagian chapter 4. Demikian akhir pembelajaran dari sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.